bagaimana penemuan bakat minat peserta didik, insya Allah juga sudah kita laksanakan dari tahun lalu, bahkan ada tahun 2000 juga sebenarnya sudah kita lakukan semua ada COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini telah rancang pada waktu itu adalah merancang adanya kurikulum darurat di semua jenjang yang merupakan upaya untuk memastikan anak-anak tetap belajar dengan menyederhanakan berbagai tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran dari kurikulum 2013 yang pada waktu itu masih diimplementasikan. Jadi tujuan kunjungan kerja kami ke Penajam Pasar Utara sebenarnya ada 3. Yang pertama untuk mensosialisasikan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua untuk memantau bagaimana implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama di satuan PAUD, satuan SD, satuan SMP, SMA yang melaksanakan program sekolah penggerak, karena kurikulum Merdeka adalah merupakan salah satu intervensi dari program sekolah penggerak. Dan yang ketiga, gabungan dari keduanya, sosialisasi dan pemantauan ini akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperoleh rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan implementasi kurikulum Merdeka di masa yang akan datang. Jadi tadi hasil dialog itu apa yang didapat, Pak? Ya, ada banyak sekali hal-hal yang positif yang sudah dilaksanakan oleh PPU. Misalnya kami mencatat bagaimana besarnya peran serta pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Pasar Utara, untuk menggerakkan sekolah, menggerakkan guru untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian satu hal yang cukup menarik juga adalah bahwa sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru penggerak, tidak memiliki sekolah penggerak, sudah turut bergerak sebagai imbas dari adanya program guru penggerak dan program sekolah penggerak yang ada di PPU ini. Ini perkembangan yang sangat menarik menurut saya. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa teman-teman guru yang mengimplementasikan IKM ini, implementasi kurikulum Merdeka, sudah mulai mempelajari berbagai materi yang ada di platform Merdeka Mengajar, yang merupakan satu-satunya platform, satu-satunya wadah untuk memperoleh informasi mengenai kurikulum Merdeka. Jadi ini menjadi hal yang positif. Nah, tantangan yang perlu kita hadapi ke depan tentu bagaimana agar guru-guru kita ini menyelesaikan proses belajar mereka di platform Merdeka Mengajar, sehingga mereka bisa menguasai materi yang ada di sana dan menerapkannya di satuan pendidikan. Kemudian bagaimana guru-guru penggerak kita, kemudian sekolah penggerak kita mengimbaskan apa yang telah mereka peroleh kepada sekolah-sekolah lain yang belum masuk program ini. Nah, itu. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa platform Merdeka Mengajar adalah merupakan sumber informasi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di samping itu kita juga memiliki beberapa strategi, misalnya melalui webinar, kemudian melalui helpdesk, pusat informasi, kemudian juga melalui penyediaan narasumber untuk berbagi. Kemudian kita juga menyiapkan strategi yang paling mendasar menurut saya adalah menyiapkan komunitas belajar, agar mereka bisa belajar melalui komunitas untuk saling berbagi praktik baik dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan terkait implementasi kurikulum Merdeka. Jadi saya ingin menyatakan bahwa ini bukanlah perlombaan. Jadi bukan cepat-cepatan, bukan perlombaan. Ini adalah bagaimana guru mengubah mindset untuk shifting dari kurikulum yang lalu ke kurikulum Merdeka, dan bagaimana caranya kita sudah menyiapkan petunjuknya. Mereka yang pertama memiliki akun Belajar ID, kemudian mengupayakan untuk mendaftar, kemudian mengakses platform Merdeka Mengajar, menggunakan itu di kelas, kemudian menerapkan asesmen diagnostik dan seterusnya. Jadi saya ingin menyampaikan ini bukanlah ajang cepat-cepatan, ajang untuk mencari yang terbaik, tetapi bagaimana membuat perubahan yang berkesinambungan di satuan pendidikan sehingga ini bisa mendarah daging di satuan pendidikan yang bersangkutan. Ada banyak ya sekolah-sekolah yang nggak layak, Pak, SD terutama, Pak. Ya. Kemarin saya ngunjungin di SD 026, SD 32 di Sotek dekat IKN, itu nggak layak. Nah, sedangkan ini kan mau menerapin implementasi kurikulum Merdeka Belajar ya. Sedangkan fasilitasnya aja nggak mendukung itu, Pak. Gimana tanggapan Bapak? Sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa implementasi kurikulum Merdeka tidak akan terhalang oleh status fisik dari sekolah itu. Mengapa? Karena Kemendikbudristek telah menyiapkan sejumlah strategi.
Kalau mereka tidak bisa mengakses platform Merdeka Mengajar secara online, kita telah menyiapkan flash disk yang telah kita distribusikan. Isinya sama dengan platform Merdeka Mengajar online, tetapi dalam bentuk offline. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka tidak tergantung kepada seberapa baik fasilitas sekolah itu, tetapi seberapa mau SDM yang ada dalam sekolah itu untuk berubah. Nah, itu yang paling penting. Tapi kenyamanan juga penting juga, Pak. Ya, betul. Tetapi kita tidak boleh bergantung kepada kenyamanan untuk berubah. Ya, itu yang paling penting. Kita harus memastikan bahwa SDM sekolah itu, kepala sekolahnya, gurunya, orang tuanya siap untuk berubah, maka perubahan itu akan terjadi di sekolah itu. Gitu.